Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan Kitabut Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan bab yang sedang kita bahas masih pada bab yang ke-8, Babu Maja'a fir Ruqa wat Tamaim, bab yang menjelaskan tentang hukum seputar ruqyah dan memakai jimat. Jadi bab yang menjelaskan tentang hukum seputar ruqyah dan memakai jimat. Di sini mu'allif tidak menegaskan secara jelas bahwasanya ruqyah termasuk perbuatan syirik, dan juga tidak secara tegas menjelaskan bahwasanya memakai jimat termasuk syirik. Berbeda pada bab-bab sebelumnya. Kenapa? Karena yang namanya ruqyah, sebagaimana yang telah kita sampaikan, ada dua macam. Ada ruqyah al-masyru'ah dan ada ruqyah al-mamnu'ah. Ada ruqyah yang disyariatkan dan ada ruqyah yang tidak disyariatkan. Ruqyah yang disyariatkan memiliki beberapa syarat. Yang pertama, hendaknya orang yang meruqyah dan diruqyah meyakini bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga hendaknya metode ruqyah itu tidak menyalahi syariat. Seperti bacaan-bacaan dan zikir itu harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tidak boleh meminta-minta kepada selain Allah. Di dalamnya terdapat jampi-jampi yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Intinya harus mengikuti petunjuk Nabi SAW. Itulah ruqyah yang disyariatkan. Adapun ruqyah yang sifatnya itu meminta bantuan kepada jin, atau dengan praktek-praktek yang bid'ah, apalagi melanggar syariat, seperti misalnya sang peruqyah adalah laki-laki, yang diruqyah adalah perempuan, sambil dipegang badannya, bersentuhan secara langsung, maka ini jelas ruqyah yang batil. Nah, demikian pula tamimah, jimat. Di sini pengarang tidak menegaskan bahwasanya jimat itu termasuk syirik. Karena nanti kita akan sampaikan ada sebagian ulama yang membolehkan memakai jimat apabila berasal dari Al-Quran. Tetapi was-sahih bahwasanya jimat yang berasal dari Al-Quran itu tidak diperbolehkan. Nanti kita akan sebutkan penjelasannya. Kita baca beberapa dalil
yang menjelaskan tentang diharamkannya memakai jimat dalam rangka untuk mendatangkan manfaat atau menolak bala. Wa fi sahih an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu an. Dan di dalam As-Sahih, yaitu di dalam Sahih Bukhari, menjelaskan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Bashir, sahabat yang terkenal dengan kunyahnya, tidak diketahui namanya. Para ulama hadis berselisih pendapat tentang Abu Bashir itu siapa. Ada yang mengatakan dia adalah Qais bin Abdullah. Ada pula yang mengatakan dia adalah Ibnu Ubaid As-Sa'idi. Dan ada pula yang mengatakan ya, tidak ditemukan nama yang sahih. Tentu ini merupakan ya suatu hal yang tidak perlu untuk kita ketahui namanya, karena yang terpenting bagi kita adalah memahami inti dari hadis tersebut. Abu Bashir mengatakan, "Annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari." Dia pernah safar, melakukan perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau kita safar hendaknya bersama-sama, jangan sendirian. Dan itulah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabatnya. Kalau pergi jauh tidak sendirian. Ya, bahkan ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau ditemani oleh siapa? Abu Bakar. Jadi jarang sekali Rasulullah safar sendirian. Kenapa? Ya karena kalau dia safar sendirian, kalau dia mati nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngurusin. Terus juga nggak ada yang tahu tentang wasiat-wasiatnya. Tapi kalau kita safar bareng, ada yang meninggal salah satu di antara kita, maka kita pun bisa ngurusinnya, bisa mengetahui apa wasiat terakhirnya, begitu. Dan juga menunjukkan kepada kita hendaknya kalau kita safar bersama orang-orang yang soleh. Para sahabat kalau safar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena penting untuk mengetahui fikih ibadah ketika safar. Ya, dalam masalah jamak qasar misalnya, kalau orang nggak tahu, bingung dia. Kadang ada orang yang karena mungkin kejahilannya, sholat di dalam safar itu dia lakukan secara menyeluruh. Maksudnya bagaimana? Misalnya dia berangkat sebelum zuhur sampai di Surabaya, misalnya jam 7 pagi, itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dikerjakan pas sampai di Surabaya. Kenapa? Karena kejahilannya dalam masalah ini. Iya. Kalau kita safar bersama orang yang soleh, maka dia akan selalu mengingatkan, ini nggak boleh kamu dengerin musik, ya, tundukkan pandanganmu dan yang lainnya. Nah demikian pula Nabi SAW, beliau berpesan kepada para sahabatnya, fa'arsala rasulan, beliau pun mengutus seorang utusan, seraya mengatakan, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun illa quti'at. Tidak boleh tertinggal di leher unta kalung yang terbuat dari busur tanah, dari busur panah atau kalung apa saja, melainkan harus diputus. Sekali lagi Nabi SAW menyuruh kepada para sahabatnya untuk melepas kalung-kalung yang ada di hewan mereka. Tentu kalung yang diperintahkan oleh Nabi SAW
untuk diputus bukan kalung biasa, bukan kalung sebagai tanda pengenal. Seperti misalnya ya kambing-kambing yang ada kan dikalungin itu kan, dikasih nomor. Iya. Maka yang dimaksud dengan kalung ini bukan kalung itu, tapi kalung yang terdapat di dalamnya unsur kesyirikan. Karenanya para ulama menjelaskan tentang sebab larangan tersebut. Kenapa Nabi SAW memerintahkan ya kepada para sahabat untuk memutus kalung yang ada di hewan mereka? Kenapa Nabi SAW melarang hewan-hewan mereka itu dikasih kalung? Disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Kashful Mushkil min hadis sahihah, ada 3 sebab. Yang pertama, adanya keyakinan bahwa dengan mengalungkan tali busur panah di leher unta tersebut itu bisa menolak ain. Ya. Jadi Nabi menyuruh untuk dilepas, diputus, karena mereka ada keyakinan syirik, yaitu mereka meyakini dengan kalung itu bisa menolak dari berbagai macam penyakit. Dan ini jelas keyakinan syirik ya mas kalian. Ya, makanya tujuan yang berbeda itu menyebabkan hukumnya pun berbeda. Sekali lagi, jika niatnya berbeda, maka hukumnya pun berbeda. Kalau tujuannya hanya untuk sebagai tanda pengenal ya, kalau kurban itu kan biasanya hewan-hewan kurban diapain itu? Dikalungin ya kan? Nomor 1, nomor 2 ini punya siapa, punya siapa. Boleh gak nih jamaah? Boleh. Tetapi kalau tujuannya agar hal tersebut bisa terhindar dari penyakit ain, ya, maka ini termasuk syirik. Inilah disebut namanya syirkul qalbi, syirik hati, dengan tujuan yang berbeda menyebabkan dia terjerumus ke dalam dosa besar. Kenapa? Karena dia telah menjadikan suatu sebab yang tidak dibenarkan menurut syariat dan tidak pula dibenarkan menurut ya kedokteran atau secara medis, tidak dibenarkan. Tidak ada satupun dalil yang menjelaskan bahwasanya memakaikan kalung di hewan itu bisa terhindar dari penyakit. Tidak ada penjelasan di dalam dalil. Ya, demikian pula tidak dibenarkan secara medis, secara akal bahwasanya itu bisa ya menolak dari penyakit ain. Inilah pendapat Al-Imam Malik ya bin Anas, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diperkuat dalam hadis yang lain, yaitu man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu wa man ta'allaqa tamimatan fala wada'allahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan jimat, baik itu berupa wafak, raja, atau yang semisalnya, maka Allah akan menyulitkan urusannya dan tidak akan menenangkan hatinya. Termasuk juga jamaah sekalian, yaitu menggantungkan jimat di mobil, di rumah, di kendaraan, atau pada anak bayi. Ya biasa kita lihat di lehernya itu ada kalung yang berwarna apa? Hitam. Sama ini juga termasuk perbuatan syirik, karena telah menjadikan sebab yang tidak dibenarkan menurut syariat. Atau tulisan-tulisan tertentu. Kalau tulisan di mobil sering kita lihat, hadza min fadli rabbi, ini dari Robku gitu. Boleh atau tidak jamaah sekalian? Boleh, hukum masalah boleh. Ya, tetapi kalau itu diyakini sebagai jimat, maka itu yang tidak diperbolehkan. Sama seperti halnya perbuatan orang-orang kafir yang di setiap tokonya itu ada patung kucing yang tangannya apa?
gerak-gerak manggil antum gitu kan, sini beli, sini beli, sini beli. Boleh, ya. Atau juga melakukan ritual-ritual tertentu. Ketika membuka toko, ya buka pintunya, dikepretin apaan gitu kan, sama nggak boleh. Atau ketika ada yang beli pertama kali, duitnya dikibas-kibas gitu kan, nggak boleh. Iya, itu semuanya termasuk bentuk kesyirikan karena menjadikan suatu sebab yang tidak dibenarkan menurut syariat. Kalau dia berdoa nggak masalah, ya berharap ya agar ini menjadi pintu rizki gitu ya, tidak masalah. Nah, ada pula yang menyatakan Nabi SAW menyuruh untuk memutus tali tersebut karena tali busur panah yang dikalungkan pada hewan tersebut menyakitkan bagi unta. Dan ini pendapatnya Muhammad bin Hasan, itu sahabatnya Abu Hanifah. Dan ada pula yang mengatakan, yaitu pendapatnya Imam Bukhari, Nabi menyuruh untuk memutus kalung tersebut karena ada suara loncengnya. Ya. Sedangkan di dalam Islam kita tidak boleh menggunakan lonceng, baik dikalungkan di hewan maupun suara bel bunyinya adalah lonceng. Bahkan secara khusus seorang safar tidak boleh membawa lonceng. Ya, ya mungkin kalau naik mobil jarang ya, tapi kalau misalnya orang lagi safar tuh ya, naik gunung, ya perjalanan, itu biasanya bawa apa itu? Bawa lonceng. Sering saya dapatnya seperti itu jemaah, biar rame gitu. Maka ini nggak boleh. Nabi SAW mengatakan, la tashabul malaikatu rufqatan fiha jaras. Malaikat tidak akan bersama kepada orang yang safar, ya ada loncengnya. Dan Nabi mengatakan, al jarasu mijmaru syaitan. Lonceng itu serulingnya syaitan. Ya, kadang kita punya kucing itu kan. Nah, kucingnya ditaruh apa itu? Lonceng. Nggak boleh. Ya, jadi bunyi lonceng itu tidak diperbolehkan. Nah, ibu-ibu dengeran gak itu? Ngomong diri aja dia. Baik. Jadi al-jarasu mijmaru syaitan. Al-Imam Bukhari membuat bab khusus, babu makila fil jarasi wa nahwihi fi anakil ibil. Bab tentang hukum meletakkan lonceng di leher hewan seperti di leher unta, maka hal tersebut diharamkan. Iya, demikian pula bel gak boleh bunyi lonceng. 6 jamaah sekalian. Nah, Syekh Abdul Muhsin menyatakan bahwasanya sebab larangan dalam hadis tersebut mencakup semuanya. Jadi Nabi memerintahkan untuk memutus tali tersebut, yang pertama karena mengandung kesyirikan, yang kedua menyakiti hewan tersebut, dan yang ketiga ternyata jimatnya. Jimatnya itu berupa apa? Lonceng. Jelas ya mas kalian? Itu dalil yang pertama. Kemudian berikutnya, di antara dalil yang menjelaskan tentang haramnya memakai jimat, meruqyah dengan cara yang tidak syar'i adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah bersabda. Perhatikan ya mas sekalian, Rasulullah bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah dan jimat-jimat, wat tiwalah. Tiwalah itu mungkin bisa kita sebut pelet ya, jampi-jampi ya,
syirkun, semua itu adalah syirik. Nabi menyebutkan 3 macam yang termasuk kesyirikan: ruqyah, memakai jimat, dan pelet. Hadis ini ternyata memiliki asbabul wurud, di mana ada seorang wanita yang bernama Zainab imra'atu Abdullah bin Mas'ud, yaitu istrinya Abdullah bin Mas'ud. Inna Abdullah ra'a fi unuki khaytan. Jadi Zainab bercerita, sesungguhnya suamiku yaitu Abdullah melihat di leherku ada benang, ya kayak kalung seperti itu. Waqala, kemudian suaminya yakni Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepadanya, "Ma hadza?" Apa ini? Apa yang kau pakai itu? Ya. Jadi terheran-heran nih suaminya. Kalau kalungnya berupa emas mah mending ini ya. Ini kalungnya berupa apa? Benang. Ya. Kemudian Zainab menjawab, "Khaytun ruqiya li fi al-yahud." Ini adalah benang yang aku pakai karena sudah dibacain sama seorang Yahudi. Ya ini karena mungkin istrinya ini nggak paham, dia kira boleh. Faqalat, ya, maka Zainab mengatakan, fa akhadahu faqata'ahu thumma qala antum alu Abdillah la aghniyani syirik. Maka sebagai seorang suami menjalankan tugasnya inkarul munkar, dia ambil ya dan langsung ditarik. Seperti itulah sebagai seorang suami jamaah sekalian. Jika didapati ada kemungkaran, maka wajib bagi dia untuk menghilangkannya. Suami yang mendiamkan kemungkaran terjadi di tengah-tengah keluarganya, maka diistilahkan oleh Nabi dengan sebutan apa jemaah? Dayyus. Ya, bukan gayus, dayyus. La yadkhulul jannata dayyus, tidak akan masuk surga dayyus, yaitu seorang suami yang mendiamkan keluarganya melakukan kemungkaran. Istrinya didiamin gak sholat, istrinya dia diamin keluar rumah tidak memakai jilbab, membuka auratnya, tidak memakai kaos kaki. Dia demin istrinya dibonceng oleh laki-laki lain. Ya, dia diamin istrinya melakukan kemaksiatan. Ini namanya dayyus ya mas sekalian. Lihat tauladan dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mendiamkan kemungkaran yang dilakukan oleh istrinya. Abdullah bin Mas'ud tegas dia. Ya, seorang suami yang sangat baik dengan keluarganya. Sebagai bentuk cinta, ini harus dipahami oleh para istri. Cintanya suami adalah tidak mendiamkan kemungkaran yang dia lakukan. Jangan ketika diingatkan, dia mengatakan, sok suci kamu. Atau dengan ungkapan-ungkapan lainnya. Makanya Rasul mengatakan, ya engkau adalah keluarganya Abdullah, tidak boleh melakukan kesyirikan. Karena aku mendengar Rasulullah bersabda, inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkunain. Ibnu Mas'ud pun menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ruqyah, jimat, dan pelet itu termasuk kesyirikan. Maka Zainab pun memberikan alasan. Ya, kenapa dia memakai kalung tersebut? Dia mengatakan, laqad kanat aini takzafu wa kuntu akhtalifu ila fulanil yahud yurkiha fa idza raqaha sakanat. Sungguh dahulu mataku suka kena penyakit. Jadi matanya sering sakit. Maka aku pun datang kepada seorang dukun Yahudi. Ya. Datang
apabila dia telah membacakan ruqyah, jadi jampi-jampi di kalung tersebut, kemudian apabila aku pakai, seketika itu juga penyakit yang ada di mataku hilang. Subhanallah. Ini lihat, alasan seperti ini banyak dijadikan hujah. Itu menjadikan perbuatan yang dia lakukan dengan pengalaman-pengalaman hidupnya. Seperti misalnya orang yang terbiasa datang ke kuburan meminta-minta kepada penghuni kubur, ternyata hajatnya terkabulkan. Kira-kira besok dia datang lagi atau tidak? Datang lagi. Bukan hanya dia datang lagi, tapi dia cerita sama yang lain. Saya kemarin berdoa di kuburan wali ini, Masya Allah, dikabulkan apa yang saya minta. Ya. Bukan hanya 1 hari 2 hari. Saat itu, saat aku pulang dari kuburan, langsung ada orang datang ngasih duit 1 koper. Ini jadi bahan cerita ya mas sekalian. Ya. Maka kita katakan jamaah sekalian, setiap apa yang kita minta dikabulkan, namun bukan dengan cara yang dibenarkan, maka itu bukan sebagai hujah. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lihat orang-orang kafir jamaah sekalian, mereka nggak sholat, kaya nggak mereka? Kaya, ya kan? Jangan dijadikan itu sebagai alasan. Kalau begitu berarti nggak usah sholat gitu ya, biar kaya kayak orang kafir. Tidak. Jangankan orang kafir, iblis kita tahu makhluk yang terlaknat, dia pernah minta sama Allah, fa'anzirni ila yaumi yubasun, ya Allah tangguhkanlah aku sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Fa innaka minal mudzarin, kau termasuk makhluk yang ditangguhkan. Artinya Allah kabulkan permintaannya, padahal dia iblis ya mas sekalian. Firaun kaya nggak? Kaya. Korun ya. Nah ini jadi pengalaman hidup itu bukan sebagai dalil. Dalil itu adalah Al-Quran wa Sunnah. Makanya Ibnu Mas'ud menegaskan ketika Allah seperti itu, dia mengatakan innama dzalika amalu syaitan yankhasuha biyadih. Ini adalah permainan syaitan yang menusuk matamu. Ya. Kemudian jika engkau pakai, dia lepaskan tusukannya itu. Jika engkau lepas, ditusuk lagi matamu. Tuh. Jadi agar orang itu memiliki ketergantungan dengan benda-benda tersebut. Hati-hati nih jamaah sekalian. Ya. Makanya sering terjadi di masyarakat kita ketika ada suatu tempat yang dianggap keramat. Seperti ada satu tempat di daerah Bumi Ayu, itu ada satu tempat yang banyak ikan lele itu. Ada yang tahu nggak apa nama tempatnya itu? Hah? Nggak boleh diambil itu. Iya, tuh banyak banget ikan lele di sana itu. Pokoknya yang ngambil bakal mati. Pokoknya bakal kena sakit. Nah ini pernah kata kejadian. Karena dia ambil bawa pulang, dia goreng, besoknya sakit. Nah kejadian seperti ini akan membuat orang gak pada berani lagi. Begitu. Ya. Seperti misalnya pernikahan di tanggal sekian. Kalau itu dilanggar, nanti pernikahannya bakal terjadi seperti ini, seperti ini. Akhirnya gak mau dia. Pamali istilahnya gitu kan. Pamali. Ya. Jadi kita sebagai orang yang bertauhid tidak boleh percaya dengan begitu-begituan. Ya, mau orang bilang apa kayak semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mana pengamalan zikir yang sering kita baca? Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Apabila Allah memberi, maka tidak ada yang menghalangi. Apabila Allah menghalangi, maka tidak ada yang bisa memberi. Ya. Jadi walaupun ada orang yang mengatakan begini begitu, kalau Allah tidak takdirkan, maka itu tidak akan terjadi. Walaupun banyak orang menyangkut-nyangkutkan dengan kejadian-kejadian mitos, ya, maka seorang muslim meyakini semua terjadi qadarullah
wa masya'afal. Apa yang sudah terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innama yakfika an taquli, cukup bagimu untuk membaca doa idhabil ba'sa rabban nas wasfi anta syafi la syifaan illa syifauka, yaitu doa, yaitu ayat-ayat ruqyah. Ya, jadi ini tentang sebab adanya hadis ini, di mana sahabat Abdullah bin Mas'ud ya mengingkari perbuatan yang dilakukan oleh istrinya. Nah, kemudian dijelaskan, lakin idza kana al-mu'allaqu minal Qur'an farakhasa ba'du salaf wa ba'duhu lam yurakhas wa yaj'aluhu minal manhiyan minhum Ibnu Mas'ud. Akan tetapi ya, para ulama berselisih tentang jimat yang berasal dari Al-Quran. Contoh misalnya ayat kursi ditaruh di tembok rumah supaya setan gak datang gitu kan. Atau mungkin tulisan Al-Quran kemudian dilipat-lipat kemudian ditaruh di mana? Di dompet misalnya. Atau juga mobilnya ditulis ayat-ayat Al-Quran tujuannya untuk tidak tabrakan. Atau misalnya air aqua dikasih tulisan ayat-ayat tertentu ya, botolnya gitu ya, kemudian diisiin air, botolnya dibawa kemana-mana untuk diminum. Nah, sebagian ulama salaf itu membolehkan. Di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Tetapi ada pula yang mengatakan itu adalah haram. Manakah pendapat yang kuat? Maka kita jelaskan jemaah sekalian. Ya, jangan sampai ketika ada penjelasan seperti ini, dia mengatakan adakah ulama yang membolehkan? Seperti hukum-hukum fikih yang lainnya, hukum musik, ketika dia mendengarkan musik, ketika dinasihatkan, apa alasannya? Adakah ulama yang membolehkan? Memang pasti ada ulama yang membolehkan, ya. Tetapi pendapat-pendapat ulama itu bukan menjadi apa? Dalil. Bahkan disebutkan barang siapa yang mencari-cari kemudahan ulama, ya, maka dia adalah seorang zindik, artinya nggak ada niatan untuk beragama. Ya, jadi jimat yang dipersikan oleh para ulama adalah jimat yang berasal dari Al-Quran. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan apa tadi? Boleh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Isra ayat 82. Ya Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Kami menurunkan Al-Quran sebagai penyembuh dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat apa tadi? Al-Isra ayat 82. Baik. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Al-Quran diturunkan sebagai syifa. Apa syifa? Obat penyembuh. Apalagi dijelaskan secara umum, ya, tidak disebutkan hanya membaca saja, tapi dikatakan Al-Quran sebagai obat. Mau dengan cara dibacakan, mau dengan cara ditulis, mau dengan cara misalnya Al-Quran dirobek, dibakar, kemudian abunya dicampur ke kopi, itu katanya boleh. Namun maksud para ulama yang membolehkan itu kalau sudah terjadi musibah. Sedangkan untuk pencegahan, penjagaan, maka itu tidak diperbolehkan. Ini pendapat yang pertama, jemaah. Pendapat yang kedua dan pendapat yang benar, bahwa semua bentuk jimat dalam rangka untuk menolak bala atau mendatangkan manfaat, baik berasal dari Al-Quran maupun bukan berasal dari Al-Quran, seperti benda-benda mistik dan yang lainnya, semuanya haram, tidak boleh dipakai. Ini pendapat yang benar jemaah sekalian.
Ya. Kita katakan, na'am, Al-Quran sebagai obat. Tetapi model dan sifatnya adalah dengan cara dibacakan, bukan ditempelkan, bukan digantungkan. Model seperti ini belum pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Jelas jemaah? Yakin Al-Quran sebagai obat, tapi prakteknya itu dibacakan. Bukan kita membeli kaligrafi ayat kursi, kemudian ditempel di tembok, berharap agar syaitan gak masuk. Ini gak ada manfaatnya. Syaitan juga gak bego-bego amat, bisa lewat belakang dia, bisa lewat bawah, bisa lewat atas ya. Jadi kagak ngaruh, gak ngefek istilahnya gitu kan. Ya, justru Al-Quran itu bukan menjadi hiasan, kecuali kalau dia ingin membacanya. Jelas ya, Ma? Makanya ingat ya, Al-Quran itu bisa bernilai ibadah jika kita membacanya, mentadaburinya, mempelajarinya, mendengarkannya, terus apa lagi? Ya, menulisnya untuk tujuan mempelajarinya. Maka itulah yang bernilai pahala. Adapun hanya digantungkan, ditempelkan, atau dijadikan sebagai nada dering, itu nggak boleh. Apa hukum menjadikan ayat Al-Quran sebagai nada dering? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Yang pertama, khawatir ketika ada yang telepon nada deringnya Al-Quran, kita pencet, kita jawab, kita angkat, tidak sesuai tanda wakaf yang dibenarkan. Kalau misalnya dia menjadikan nada ringtone, misalnya surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, diangkat. Celakalah bagi orang yang sholat. Kan belum sempurna, ya kan, nggak boleh. Yang kedua, kalau menjadikan ringtone sebagai Al-Quran sebagai nada dering, kalau dia berada di toilet bagaimana? Ya itu yang nggak boleh. Ya. Atau juga Al-Quran di setel tapi tidak didengerin. Al-Quran sebagai pengantar tidur. Ya, dia tidur, murotalnya nyala terus. Kasihan orang baca capek ya, Mas. Ya, jadi intinya tidak diperbolehkan. Inilah pendapat yang kuat. Ya. Ada beberapa alasan. Ini alasan-alasan yang menjelaskan bahwasanya menggunakan jimat pakai Al-Quran pun tidak diperbolehkan. Yang pertama, keumuman dalil. Larangan memakai jimat tidak dibedakan apakah jimat itu dari Al-Quran atau tidak. Dalam usul fiqh dijelaskan, dalil yang umum harus dibawa kepada keumumannya sampai datang dalil yang mengkhususkannya. Al-amu yuhmalu ala umumih hatta yarida takhsis. Jadi dalil-dalil yang melarang memakai jimat itu sifatnya umum, mencakup baik jimat dari Al-Quran maupun bukan dari Al-Quran. Yang kedua, seandainya jimat dengan Al-Quran disyariatkan atau diperbolehkan, tentu akan dijelaskan oleh Nabi SAW. Nabi tidak menjelaskan berarti itu tidak disyariatkan. Karena takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Nabi tidak menjelaskan pada waktu yang sangat dibutuhkan, itu tidak boleh bagi Nabi. Ketika tidak ada penjelasan, berarti ya itu tidak disyariatkan. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya perbuatan itu baik, tentunya Nabi dan para sahabatnya dahulu yang mengerjakannya. Kemudian juga yang ketiga, pendapat para sahabat yang lain, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, mereka semua melarang. Dan mereka adalah paling mengerti tentang tauhid. Mereka adalah orang-orang yang selalu duduk bersama Nabi SAW. Mereka semua mengecam, melarang seperti yang dilakukan oleh istrinya tersebut. Al-Mas'ud melarangnya. Dan juga hal ini sesuai dengan kaidah Sadduz Zara'i, membendung segala sarana yang dapat menjurus kepada kesyirikan. Seandainya jimat pakai Al-Quran itu diperbolehkan, maka manusia akan menggampangkan untuk mempercayai jimat-jimat yang lainnya.
Makanya sekarang itu kita lihat wafa isinya itu Bismillahirrahmanirrahim, tapi semuanya dipisah. Ba, sin, mim, lam, ro, dipisah. Ya, ini karena adanya orang yang mengatakan ya jimat dari Al-Quran diperbolehkan. Menggantungkan Al-Quran sama saja melecehkan terhadap Al-Quran itu sendiri. Al-Quran misalnya ditulis di motor, di mobil, ya sama saja kita tidak memuliakan. Masuk ke tempat pencucian mobil, ya kan, kemudian kena kotor dan yang lainnya. Nah, kemudian jamaah sekalian, kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai jimat, maka akan menggantikan yang lebih baik dari itu, yaitu ruqyah. Yang benar itu adalah apa? Ruqyah. Ya, jadi bukan dijadikan sebagai jimat, yakni dibacakan, bukan ditempelkan. Inilah pendapat yang benar, ya, bahwasanya tetap menggunakan jimat dari Al-Quran itu terlarang. Allahu a'lam. Baik, saya kira cukup penjelasan dari dua dalil yang menjelaskan tentang larangan memakai jimat. Silakan, sampai sini ada yang bertanya? Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, tadi kan kita membahas tentang Al-Quran. Al-Quran sendiri kan sebenarnya menjauhkan kita dari kemaksiatan Ustaz ya. Iya. Dan ada di sisi lain justru kemaksiatan menjauhkan kita dari Al-Quran. Nah, mungkin Ustaz gimana caranya biar kita ini sebenarnya termasuk orang-orang yang dekat dengan Al-Quran yang jauh dari kemaksiatan Ustaz, bukan yang di kondisi yang kedua. Yang pertama itu Ustaz, yang kedua mungkin sedikit mungkin dari tema. Karena memang ini momennya depan kita beberapa teman yang akan mengalaminya. Jadi sebagai umat Muslim yang sejati, baiknya seperti apa kita menyikapi perayaan akhir tahun Ustaz? Iya, ahsan. Baik, ada dua kalimat ungkapan ya, bahwasanya orang yang membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran di hatinya, maka dia akan terhindar dari maksiat. Yang kedua, orang yang suka melakukan kemaksiatan, maka dia tidak akan dekat dengan Al-Quran. Begitu ya? Iya. Jadi ungkapan ini benar adanya. Orang yang membaca Al-Quran dan betul-betul dia pahami dengan baik, dan dia membacanya dengan keikhlasan dan keimanan, maka Al-Quran menjadi petunjuk buat dia. Dia akan tahu aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran yang seperti inilah dijadikan sebagai hujjah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran bisa menjadi hujjah bagimu, penolong, dan bisa menjadi bumerang bagimu. Sama seperti halnya sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Tapi kenapa orang yang sholat setiap hari tapi maksiat jalan terus? Orang yang baca Al-Quran tapi tidak ngaruh pada hatinya, maka kita katakan sholatnya belum benar. Demikian pula baca Al-Qurannya belum benar. Dan dia membaca Al-Quran bukan atas dasar ikhlas, bukan atas dasar iman, ya. Jadi insya Allah jamaah sekalian, orang yang bergaul dengan Al-Quran, subhanallah, Allah akan jauhi dari perbuatan maksiat. Dan sebaliknya, orang yang suka berbuat maksiat, maka dia akan jauh dari Al-Quran. Apa kata Nabi? Innal khaira la ya'ti illa bi khairin. Sesungguhnya kebaikan tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Sebaliknya, keburukan akan mendatangkan apa? Keburukan. Orang yang sering dengerin musik, pasti dia nggak betah dengerin Al-Quran. Orang yang sering baca status di Facebook, sering nonton video di Facebook, betah dia 2 jam 3 jam. Suruh baca Al-Quran,
5 menit mata udah kelipat. Gitulah. Nah, makanya bagaimana agar kita cinta terhadap Al-Quran, agar Al-Quran itu menjadi petunjuk? Maka kita harus melewati tahapan yang berat itu. Memaksakan diri kita, jemaah. Memaksakan diri kita. Semua kita sadari, kita itu lebih banyak pegang HP ya mas sekalian. Betul, wallahi. Ya, kadang waktu yang sangat istimewa ba'da maghrib, ba'da subuh. Waktu hanya untuk istirahat. Ba'da subuh bahkan tidur lagi ya. Itu adalah waktu yang sangat istimewa untuk baca Al-Quran. Coba tanya diri kita, kemarin baca Al-Quran enggak jemaah? Enggak. Kemarinnya lagi? Enggak. Kemarin lagi? Enggak. Gitu. Padahal kita sebagai seorang Muslim gitu. Jadi berusaha. Ya. Nah, kemudian yang kedua, sikap seorang Muslim yang sejati menyambut tahun baru Masehi adalah biasa-biasa aja. Karena tidak ada yang istimewa. Dan kita tidak boleh merayakan, tidak boleh ikut memeriahkan. Ingat itu jemaah. Seorang Muslim di malam tahun baru adalah tidur. Iya, tidur. Bukan malah dia nganjang ke rumah perempuannya, apel, pacaran, naudzubillah nyewa hotel di puncak. Ini yang menjadi sebab kenapa bulan Desember itu banyak terjadi apa? Bencana. Ini sekarang ini kita lagi ada bencana jemaah sekalian. Badai yang sangat luar biasa. Ini gara-gara orang merayakan Selamat Natal dan merayakan Tahun Baru. Seorang Muslim tidak ikut-ikutan ya membeli petasan, kembang api, meniup trompet. Itu termasuk bentuk tasyabuh bil kufar, menyerupai perbuatannya orang-orang kafir. Ya. Jadi sekali lagi kita tidak boleh ikut senang karena penanggalan yang dibenarkan dalam Islam adalah tanggal apa? Penanggalan Hijriyah, bukan Masehi. Lebih baik kita di rumah, kita tidur, atau kita bangun malam, sholat tahajud, agar Allah berikan keistiqomah dan Allah wafatkan kita dalam keadaan seperti itu. Kenapa jemaah sekalian? Dalam situasi dan kondisi seperti ini, yang mana bencana terus datang silih berganti, bahkan 1 bulan ini terjadi beberapa gempa, Cianjur, Garut, Sukabumi, kemudian di Bali, di Jember. Entah berikutnya kita nggak tahu, apakah Tangerang, Jakarta, kita nggak tahu. Dan Allah kalau sudah turunkan musibah bencana, yang kena itu bukan hanya pelaku maksiat saja, tapi orang yang beriman juga kena juga. Nah, tapi membedakan adalah siapa dia. Kalau dia sebagai orang yang pendosa, maka itu azab buat dia. Kalau bagi orang yang beriman, ini sebagai apa? Ujian. Ya. Jadi sekali lagi, kita sebagai seorang Muslim punya ciri khas sendiri. Hari raya dalam Islam cuma 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Gak boleh ikut-ikutan kita merayakan tahun baru. Ya, kemudian juga di bulan Februari ada tanggal 14 Februari disebut namanya hari apa? Valentine Day. Ya, Valentine Day itu kan tukar-tukaran coklat. Ya, anak SD nggak mau ketinggalan, tukaran coki-coki. Nanti di bulan April ada April Mop. Nggak ada namanya hari ibu, tidak ada hari guru, tidak ada hari bapak, nggak ada hari engkong, nggak ada. Ya, jadi nggak boleh kita sebagai seorang Muslim ikut-ikutan. Nggak ada istilah ulang tahun. Sudah sedih kalau kita ingat hari ulang tahun kita, itu sebagai seorang Muslim. Kita harus bangga dengan jati diri kita sebagai seorang Muslim. Antum bangga aja mas sekalian. Ini pakai peci aja, malu. Ya, perempuan ketika mungkin dia bekerja tempat ini, ya pakai jilbab, di mall dia lepas, nauzubillah. Boleh ya mas. Ya, udah cukup ya. Ini pertanyaan.
Untuk syarat orang yang boleh diruqyah itu seperti apa ya? Karena banyak sekali orang yang minta diruqyah, entah kena sakit atau nanya lain, atau tanya ingin diruqyah saja, syukron. Ya, jadi ruqyah itu jamaah sekalian bukan hanya, lagi ruqyah itu bukan hanya untuk orang yang sakit dan bukan hanya untuk orang yang kesurupan. Kita kan sering dengar ruqyah itu hanya untuk orang apa? Kesurupan. Tidak, sakit juga nggak apa-apa jamaah sekalian. Dan yang afdol itu adalah ruqyah secara mandiri, jangan minta diruqyah sama orang lain. Gimana cara ngeruqyah mandiri? Sebelum tidur misalnya kita membaca surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ayat kursi, kemudian kita tiupkan di kedua telapak tangan kita, kemudian kita usap ke seluruh badan kita. Itu cara ruqyah mandiri. Atau kita biasakan membaca surat Al-Baqarah. Kalau jiwa ini nggak tenang, ya kan, mungkin merasa gelisah, ya karena gangguan jin, ya bukan banyak hutang, beda. Maka ya banyak membaca ayat Al-Quran jamaah sekalian. Ya, karena subhanallah ini adalah hidayah yang sangat luar biasa. Kalau kita ya sudah cinta terhadap Al-Quran, hidup kita akan terarah. Karena memang ya kita hidup ya seperti ini, hidup nunggu mati jamaah. Ya, kita hidup tunggu panggilan azan. Panggilan itu ada 3, panggilan azan, panggilan ke Baitullah, panggilan ke rahmatullah. Hanya itu jamaah. Ya. Dayus terjadi pada seorang, apa mungkin kondisi dayus terjadi pada seorang anak? Tapi ini juga 3. Iya. Iya. Dayus terjadi pada seorang, apakah mungkin kondisi dayus terjadi pada seorang anak? Apakah hukum sama seperti pada seorang suami? Istilah dayus itu hanya pada seorang suami ataupun ayah. Ya, dia wajib untuk mengingkari kemungkaran yang terjadi pada keluarganya. Adapun anak tetap secara umum dia juga harus mengingatkan orang tuanya ketika melakukan kemungkaran. Ya. Bener nggak sih Ustadz kalau ruqyah yang sampai muntah, paku, kawat sesuai ruqyah yang disyariatkan dalam Islam? Ya. Iya. Yang disyariatkan adalah kita meruqyah, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Adapun hasilnya bukan menjadi patokan. Karena banyak di zaman sekarang ini kita dibohongin sama dukun-dukun palsu, ya kan? Alhamdulillah kemarin sudah terbongkar gitu kan, di Samsudin itu kan. Iya, dibohong-bohongin banyak. Karena dukun itu cuma ada 2, enggak ngibul, cabul. Ya, memang terkadang ada ya seperti itu ya. Tapi itu ya kalau yang jadi patokan adalah bukan hasilnya. Tuh, Pak Ustadz saya diruqyah sama orang pintar sana keluar paku Pak Ustadz. Padahal bacanya nggak jelas, gitu kan? Jadi itu bukan menjadi patokan hukum. Ya, yang menjadi patokan adalah kita lihat dia baca ayat-ayat ruqyah atau tidak itu. Kalau jampe-jampe doang maka tidak dibenarkan. Jika di rumah seorang terdapat benda pusaka, apakah benar sholatnya tidak diterima? Iya, karena dia masih percaya dengan benda-benda mistik tersebut. Itu termasuk bagian dari syirik. Maka yang benar adalah dimusnahkan, dibakar, dibuang, ya, dijual nanti dibikin ini lagi jimat lagi itu ya. Hajar Aswad salah satu benda yang disucikan umat Islam. Apakah ketika kita memegangnya dan berharap keberkahan merupakan ciri-ciri jimat? Mohon koreksinya Ustadz. Hajar Aswad itu adalah batu yang Allah turunkan dari surga. Dan kita boleh ngalap berkah dengan Hajar Aswad. Boleh kita menciumnya. Karena memang itulah menjadi petunjuk Nabi SAW. Cara kita mengalap berkah dengan Hajar Aswad itu adalah dengan cara kita menciumnya ketika tawaf, atau mengusapnya kemudian kita cium, atau dengan melambaikan tangan. Ya. Jadi berharap pahala. Apakah ini ciri-ciri jimat? Ya tidak, itu bukan jimat. Ya.
Jadi berbeda dengan jimat yang ada. Makanya saya sampaikan tadi, dua hal penting: menjadikan sesuatu sebagai media untuk mengalap berkah dibenarkan menurut syariat. Jangan disamakan batu Hajar Aswad ya dengan batu kali atau batu akik, nggak bisa. Karena ya batu-batu lihat tidak ada dalilnya. Cukup ya? Kayak gimana? Satu lagi. Lanjutin yang tadi Pak. Iya. Pakai batu. Dan juga yang kita mulai ini beda kok. Kita melakukan doa akhir tahun atau zikir rame-rame gitu ya di penghujung tahun gitu. Pada saya mungkin yang dikhususkan dari sekitar. Baik. Nah, ini benar nggak gitu? Ahsan. Ada yang mengatakan daripada kita pesta kembang api, mendingan kita adakan zikir berjamaah. Lebih baik kita selawat bareng. Lebih baik kita melakukan amalan-amalan khusus dan yang lainnya. Maka tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena maksiat tidak bisa dikontor dengan maksiat. Bidah adalah maksiat. Ya, sekali lagi, bid'ah adalah maksiat, sehingga tidak boleh ya bid'ah itu maksiatan dilawan dengan kemaksiatan. Contoh, di kampung A ngadain dangdutan, kampung B nggak mau kalah, supaya banyak yang pindah kampung B, diadain misalnya marawisan, diadain zikir berjamaah, istighosah dan yang lainnya. Maka nggak boleh. Ya, demikian pula malam tahun baru, kalau dia ingin sholat tahajud masing-masing silahkan, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu ada acara-acara khusus, ritual khusus, ya doa akhir tahun, nggak ada. Itu semuanya adalah perkara bidah yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Walaupun niatnya baik, kalau tidak ada ajarannya dari Nabi, maka itu tidak baik. Ya, sekali lagi, niat baik belum tentu menjadikan amalan tersebut diterima. Baik, gitu ya. Semoga bermanfaat, semoga kita tetap istiqomah ya di atas keislaman kita. Kita bangga dengan jati diri kita sebagai seorang muslim, ya, tidak minder. Itulah ya seorang muslim yang sejati. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.